Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama sejumlah narasumber dan juga di Hotel Saripan Pasifik masih bersama Pak Rustam. Pak Rustam? Ya, Pak Rustam, lantas apa kemudian rencana berikutnya yang akan dilakukan oleh Persepi terkait dengan setelah audit yang dilakukan terhadap sejumlah lembaga survei ini? Adakah kemudian rencana untuk bertemu dengan lembaga survei seperti Puskaptis ataupun juga JSI ini? Sebelumnya saya ingin mengatakan ya bahwa saya bukan dari Persepi ya. Saya adalah anggota Dewan Etik independen yang dipilih oleh Persepi untuk melakukan audit ini. Baik. Jadi yang saya selaku anggota Dewan Etik hanya sampai atau kami selaku anggota Dewan Etik hanya sampai kepada suatu keputusan menyatakan bahwa 7 lembaga survei itu sudah melakukan quick count sesuai dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan 2 lembaga survei yang melakukan quick count yang lain itu tidak dapat kami audit karena yang satu tidak datang atau dua-duanya tidak datang, yang satu menyatakan mengundurkan diri, sehingga dengan demikian kami memberikan sanksi moral ya karena mereka adalah anggota daripada Persepi dengan mengeluarkannya dengan memberhentikan mereka dari keanggotaan Persepi. Baik, jadi kalau sampai di sana tugas daripada Dewan Etik. Kalau Anda melihat sendiri kemudian polemik yang terjadi saat ini, sejumlah lembaga survei kemudian mensurvei khususnya jelang Pilpres saat ini. Anda melihat bahwa bagaimana sebenarnya kondisi lembaga survei saat ini, mengingat bahwa ada sejumlah survei juga yang bisa dikatakan tidak kredibel apalagi dari hasil audit yang Anda lakukan begitu, Pak Rustam? Iya, sebetulnya sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan adanya lembaga-lembaga, sangat memprihatinkan adanya dua kelompok pendapat ya, dua kelompok hasil ya, 7 lembaga survei punya hasil yang hampir mirip dan ada 4 lembaga survei yang punya hasil yang lain lagi. Ya, ingin saya katakan adalah sebetulnya hal yang seperti ini tidak seharusnya terjadi kalau kedua kelompok ini melakukan suatu penelitian yang betul-betul secara ilmiah gitu. Jadi saya hanya ingin mengatakan ini hanya bisa terjadi kalau ada lembaga-lembaga survei yang sebetulnya tidak melakukan survei menurut metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, atau kemungkinan tidak melaporkan hasil yang sebenarnya. Menurut Anda kemudian sejumlah lembaga survei tersebut atau 3 lembaga survei ini dibayar atau ada intervensi dari pihak luar begitu, Pak Rustam? Tidak, saya tidak ingin mengatakan mereka dibayar atau mereka ada intervensi dari pihak luar. Yang ingin saya katakan adalah kalau kedua kelompok ini melakukan survei dengan cara atau metodologi yang benar secara ilmiah, mustahil mereka sampai kepada hasil yang berbeda. Nah, kalau ada hasil yang berbeda, mesti kebenaran itu kan tidak pernah dua-duanya kan, hanya satu yang benar. Tapi kalau yang lain kan salah. Nah, kesalahan itu bisa karena kesalahan metodologi, bisa karena kesalahan yang disengaja. Kalau kesalahannya itu kesalahan yang sifatnya metodologi, menurut saya itu yang kita audit dan itu tidak bisa kita lakukan karena mereka tidak datang. Baik. Tapi bisa juga kesalahan yang disengaja. Misalnya survei tidak dilakukan dengan benar ya, misalnya surveinya itu quick count-nya itu purposif ya, atau hanya dilakukan di beberapa tempat saja atau samplingnya tidak memadai. Baik. Tapi ada juga memanipulasi hasilnya itu sendiri disesuaikan dengan kepentingan yang memesan. Bisa terjadi seperti itu. Baik, seperti nah, kalau yang seperti itu menurut saya itu sudah kriminal, sudah kejahatan ya. Dan menurut saya kalau memanipulasi angka-angka itu ya seharusnya negara bisa masuk di sana untuk mengajukan mereka ke pengadilan. Artinya ada langkah hukum selanjutnya begitu, Pak Rustam ya? Sudah harus ada langkah hukum kepada lembaga yang melakukan survei dengan sengaja berbohong atau memanipulasi hasil yang seharusnya. Iya, baik. Dan baik, itu di luar kewenangan dari Dewan Etik. Ya. Oke, baik. Saya kembali ke studio. Namun sebelum saya melanjutkan perbincangan, ini ada Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Persepi melakukan audit terhadap anggotanya yang melakukan hitung cepat atau quick count pada pemilu Presiden 9 Juli 2014. Tidak hanya mengaudit metodologi quick count, Persepi juga menyinggung mengenai pendanaan.
Baik, saya kembali melanjutkan perbincangan di studio. Mas Dirga, silakan menanggapi yang disampaikan oleh Pak Jayadi tadi. Saya sempat lihat juga tadi poin-poin yang disampaikan juga ya. Yang saya masih merasa belum clear adalah aspek measurement-nya, pengukurannya. Karena disitulah aspek paling penting sehingga rekomendasi dari Persepi atau hasil audit ini tidak ngambang lagi. Artinya harus bisa ketika masuk ke ranah pengukuran secara statistik sehingga rekomendasinya sudah menyatakan bahwa ini valid, prediksi ini yang bisa digunakan sebagai pengontrol terhadap hasil resmi KPU nanti. Itu jadi, kemudian mesti ada hal seperti itu? Harus, karena biar bagaimanapun dalam konteks demokrasi, metode quick count ini adalah sebagai kontrol dan itu sehat. Artinya harus ada rekomendasi yang jelas, makanya tapi ada beberapa hal yang kalau dari rekomendasinya tadi masih belum jelas. Makanya saya ingin masuk ke ranah measurement atau pengukurannya. Tadi Mas Jaya udah bilang bahwa sebenarnya kan udah diakui bahwa ada perubahan sampel yang tadinya bukan pengubahan sih, sebenarnya harus ada kejujuran lah ya. Dalam konteks menjelaskan ulang kepada publik bahwa memang ada tadi kalau misalnya populasinya yang tadinya TPS menjadi populasinya pemilih, itu harus dijelaskan kepada publik sehingga publik tidak merasa bahwa ini karena margin of error-nya jadi beda, Pak Jayadi. Ketika kita mengatakan TPS dengan kita mengatakan itu pemilih. Dengan perbedaan seperti itu, apakah kemudian hasilnya signifikan begitu, Mas? Kalau saya kira bisa dicek ya di dalam setiap kali saya presentasi mengenai quick count, kemudian juga setiap kali saya kira harus dicek di website itu. Kami selalu mengatakan populasinya adalah pemilih Indonesia. Baik. Kalau kita ambil ya 1.100.000 tadi populasinya. Tapi itu juga tidak konsisten dengan 0,6 yang ditetapkan sebagai margin of error. Karena kalau kita pakai rumus yang paling universal di statistik, itu sebenarnya kalau kita akhirnya berubah ke populasi 186, kita ambil 1.100.000 dari populasi 186 juta, maka sebenarnya kalau hitungannya 95% itu adalah 0,17. Sementara kalau misalnya 99% itu malah lebih kecil lagi, 0,09. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya menjadi pertanyaan kan, ini udah diaudit belum? Tapi itu kan secara teknik artinya bahwa masyarakat pun kemudian hanya ingin tahu bahwa hasil akhirnya seperti apa. Apakah itu kemudian berbanding lurus atau tidak sebenarnya? Berbanding terbalikkah kemudian kalau misalnya margin of error itu berbeda? Untungnya adalah sebenarnya margin of error itu kan semakin tinggi, semakin justru dipertanyakan. Tapi untungnya, ini beruntung ya, semua 6 lembaga sebelumnya itu justru margin of error-nya sebenarnya rendah. Artinya ini semakin valid. Nah, cuman harus butuh nih ketulusan dari teman-teman lembaga survei termasuk Persepi untuk mengumumkan kembali bahwa ini ada beberapa hal yang tidak tepat, tetapi ini justru semakin akurat. Nah, juga rekomendasinya harus berani uji publik itu dibuat supaya dia merekomendasikan suatu quick count itu penting bagi demokrasi, maka dari itu kita rujuk yang ini ya, gitu. Nah, kalau enggak, ini hanya mengakses manajemennya, kemudian akhirnya bahwa ini benar telah dilakukan, bahwa ini kredibel, itu nggak menjawab substansi masalahnya bahwa ini bisa dirujuk atau tidak. Baik, gitu. Saya ke Pak Jayadi, apakah kemudian sudah dikatakan kredibel bagi SMRC sendiri itu sudah cukup ataukah memang rekomendasi dari Mas Dirga juga memang penting begitu? Ya, mungkin berpikirnya begini ya, bahwa itu kan hak publik untuk menilai kan gitu. Kan tidak bisa juga melarang orang melakukan survei kan, walaupun dia melakukannya abal-abal kan. itu kan tidak bisa. Maka itu masyarakat kemudian atau user atau stakeholder dari quick count ini yang kalau tentu kan kalau kita membeli barang kita ingin yang asli kan, bukan KW2 atau KW3, kecuali memang sengaja memang mau yang KW3 gitu, atau malah tidak KW sama sekali. Jadi mungkin pemikiran adalah bahwa ketika disampaikan ini yang kredibel, ini yang tidak, maka masyarakat bisa menilai. Itu sudah cukup begitu bagi masyarakat tentu kan cerdas. Kalau yang bisa jadikan rujukan adalah yang kredibel. Yang tidak kredibel kenapa dijadikan rujukan? Kecuali kalau memang sengaja mau. Begitu. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, Mas Dirga dan juga Pak Jayadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.